Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Yunus dari kelas A D3 Farmasi 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titrasi asam basa. Apa itu titrasi? Titrasi merupakan suatu proses analisis di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal. Prinsip dasar titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titrang. Titer adalah larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Sedangkan titrang adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, biasanya ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Kemudian indikator pH atau indikator asam basa. Indikator pH merupakan zat yang dapat berubah warna apabila pH lingkungannya berubah. Indikator pH ini dibedakan menjadi indikator satu warna dan indikator dua warna. Indikator satu warna yaitu indikator yang mempunyai satu macam warna seperti fenolftalin yang hanya akan berwarna merah bila dalam lingkungan basah. Sedangkan indikator dua warna yaitu indikator yang mempunyai dua warna, yaitu warna asam dan warna basah. Indikator kuning alizarin mempunyai warna kuning dalam lingkungan asam atau warna asam dan berwarna ungu dalam lingkungan basah atau warna basah. Menurut David Harvey 2000, berikut ini beberapa contoh indikator yang penting digunakan dalam titrasi asam basa, seperti pada tabel berikut ini. Kemudian reaksi asam basa. Reaksi asam basa merupakan kombinasi dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Reaksi asam basa disebut juga reaksi penetralan karena reaksi ini menghasilkan garam dan air. Contohnya NaOH tambah NaCl ditambah H2O. Dapat dirumuskan asam tambah basa menjadi garam tambah air. Reaksi penetralan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, reaksi asam kuat dan basa kuat. Titrasi asam kuat basa kuat, contohnya titrasi HCl dengan NaOH. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Contoh, HCl tambah NaOH berubah menjadi NaCl ditambah H2O. Yang kedua adalah reaksi asam kuat dan basa lemah. Titrasi ini pada akhir titrasi terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contoh, titrasi ini adalah asam klorida sebagai asam kuat dan larutan amonia sebagai basa lemah. Dalam reaksi ini akan terbentuk garam yang bersifat asam. Contohnya, NH4OH tambah HCl berubah menjadi NH4Cl tambah H2O. Yang ketiga, reaksi asam lemah dan basa kuat. Titrasi asam lemah basa kuat, contohnya adalah titrasi CH3COOH sebagai asam lemah dengan NaOH sebagai basa kuat sehingga membentuk garam yang bersifat basa. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NaOH ditambah CH3COOH berubah menjadi CH3COONA ditambah H2O. Yang keempat, reaksi asam lemah dan basa lemah. Titrasi asam lemah basa lemah, contohnya adalah titrasi CH3COOH sebagai asam lemah dengan NH4OH sebagai basa lemah, sehingga membentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut.
CH3COOH tambah NH4OH berubah menjadi CH3COONH4 ditambah H2O. Terdapat dua jenis titrasi asam dan basah. Yang pertama asidimetri, di mana analisa titrimetri yang menggunakan asam kuat sebagai titrannya dan sebagai analitnya adalah basa atau senyawa yang bersifat basa. Sedangkan alkalimetri adalah analisa titrimetri yang menggunakan basa kuat sebagai titrannya dan analitnya adalah asam atau senyawa yang bersifat asam. Cara menghitung titik ekuivalen. Menurut Indigo 2008, ada dua cara menentukan titik ekuivalen pada titrasi asam basah, yaitu yang pertama, memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian, membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi adalah titik ekuivalen. Yang kedua, memakai indikator asam basah. Indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi kita hentikan. Berikut adalah rumus dari titrasi asam basah, di mana Ma dikali Fa dikali A sama dengan Mb dikali Fb kali B. Ma sama dengan molaritas asam, Fa sama dengan volume asam, A sama dengan valensi asam, sedangkan Mb sama dengan molaritas basa, Fb sama dengan volume basa, dan B sama dengan valensi asam. Berikut contoh soal. Sebanyak 20 ml asam sulfat dititrasi dengan NaOH 0,1 m pada titik akhir titrasi. Diperlukan volume NaOH sebesar 20 ml. Molaritas asam sulfat adalah, jadi diketahui asam sulfat H2SO4, FAH sama dengan 20 ml, Mb sama dengan 0,1 m, Fb sama dengan 20 ml. Dan ditanya adalah Ma, molaritas asam. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ma dikali Fa dikali A sama dengan Mb dikali Fb dikali B. Ma dikali 20 ml dan dikali 2 sama dengan 0,1 m dikali 20 ml. Di sini ada 20 ml, jadi 20 ml ini 20 ml digaris, kemudian tersisa Ma sama dengan 0,1 dikali 1, kemudian dibahagi 2. Jadi hasilnya Ma sama dengan 0,05 m. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.